Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ezin Entertainment. Pada video kali ini aku mau share resep kaldu ceker ayam. Jadi ini pertama kalinya aku bikin resep kaldu untuk MPASI ya. Caranya mudah dan bahannya juga simple banget. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung dan yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut yuk ke cara pembuatannya. Nah, di sini udah aku siapin semua bahan-bahannya. Ada ceker ayam seperempat kilo atau sekitar 8 buah ceker. Lumayan besar-besar ya cekernya. Ini aku pakai ceker ayam negeri. Kalau kalian mau pakai ceker ayam kampung itu lebih bagus ya. Nah, untuk bahan-bahan yang lainnya ini ada 1,5 tangkai daun bawang. Dan di sini aku juga pakai 2 tangkai seledri untuk aromatiknya. Nah, di sini ada ancur butter ini buat numis ya, dan ada 2 lembar daun salam. Nah, di sini aku pakai 1 buah wortel tapi yang lumayan besar. Terus di sini aku pakai 1 bawang bombay dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya di sini aku mau potong-potong dulu bahan-bahannya. Untuk bawang bombay kita potong jadi 2 aja ya. Terus untuk wortelnya aku potong sekitar 2 ruas jari. Nah, ini 1 buah wortel yang ukurannya lumayan besar. Terus selanjutnya kita mau geprek bawang putihnya. Nah, kalau untuk daun bawang dan seledri aku biarin aja ya kayak gini teman-teman. Kita lanjut ke proses memasaknya ya. Untuk yang pertama kita siapkan sekitar 500 ml air untuk merebus cekernya terlebih dahulu. Nah, untuk rebusan pertama nanti kita buang airnya ya teman-teman, karena biasanya air rebusan pertama tuh masih kotor banget. Dan untuk merebusnya nggak usah lama-lama, cukup sekitar 3-5 menit aja untuk ngilangin kotorannya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, airnya langsung kotor karena langsung keluar ya kotor-kotorannya. Kalau rebusnya sebentar kaldunya belum keluar kok teman-teman, tenang aja. Tujuannya ini agar kita mendapatkan kaldu ceker yang lebih bersih. Dan karena sekarang udah sekitar 5 menitan, jadi sekarang mau aku tiriskan cekernya ya. Dan sekarang mau aku buang airnya. Nah, selanjutnya di sini aku mau menumis bawang bombay sama bawang putihnya. Di sini aku pakai ancur butter. Kalau kalian mau pakai minyak kelapa biasa atau pakai margarin juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kalau kalian gak mau ditumis, misal langsung rebus semua bahan-bahannya juga bisa ya teman-teman. Sesuaiin selera aja. Kalau untuk aku, kenapa aku tumis? Karena biar aromanya lebih keluar gitu ya. Nah, untuk menumisnya cukup sebentar aja ya teman-teman, gak usah lama-lama. Terus misal kalian mau menambahkan sedikit jahe itu juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena di rumah aku nggak ada jahe jadi aku pakai unsalted butter aja. Nah, untuk yang selanjutnya ini mau aku tambahin sekitar 1 liter air matang ya teman-teman, ini aku pakainya. Terus kita rebus sebentar baru kita masukin bahan-bahannya. Nah, untuk yang pertama ini aku mau masukin ceker yang udah kita rebus sebelumnya. Setelah itu baru kita masukin sisa bahan yang lainnya. Nah, untuk wortel itu untuk menambah rasa manisnya ya teman-teman, karena di sini kita nggak tambahin gula garam lagi atau perasa yang lainnya. Nah, kalau bahan-bahannya udah masuk semua,
Kemudian kita tutup dan kita rebus kurang lebih sekitar 30 menit supaya kaldu dari ayam cekernya itu keluar ya. Kalau aku sesekali diaduk ya teman-teman. Ini aromanya beneran sedap dan enak banget ya teman-teman. Campuran dari kaldu ceker dan rempah-rempah dari bahannya tadi. Nah, ini aku aduk-aduk sebentar terus aku tutup lagi. Nah, ini udah kita rebus sekitar 30 menit dan bisa kita lihat ya airnya udah berubah warna jadi kekuning-kuningan. Itu artinya kaldunya itu udah jadi dan tinggal kita matikan kompornya. Setelah dimatikan kompornya, aku diamkan dulu sekitar kurang lebih 5 menitan baru aku saring ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau saring kaldunya dari bahan-bahannya. Cuma di sini aku lupa nge-tag videonya pas proses penyaringannya ya teman-teman. Jadi kita skip aja. Nah, tadi udah aku saring kaldu dari bahan-bahannya ya teman-teman. Dan karena masih panas jadi aku diamin dulu biar dingin. Dan sambil nunggu air kaldunya dingin, di sini aku mau siapin plastik untuk wadahnya. Di sini karena aku masih punya sisa plastik asinya Dede Aira, jadi aku pakai aja daripada mubazir ya teman-teman. Kalau kalian misal nggak punya plastik kayak gini, kalian bisa pakai plastik ziplock atau plastik biasa juga nggak apa-apa. Atau bisa juga pakai food container atau cetakan es yang kecil-kecil itu ya, yang buat es batu bisa juga. Nah, kalau kantong asi seperti ini, enaknya itu kita bisa kasih tanggal dan jamnya ya teman-teman. Jadi kita tahu bakalan kadaluarsanya itu kapan. Nah, ini udah aku pisahin semua cekernya dan sisa-sisa rebusan tadi ya. Untuk cekernya ini bisa kita masak lagi jadi ceker pedas manis, balado, atau bisa juga bikin seblak. Kalau untuk wortelnya bisa kita pakai untuk bikin sup atau yang lainnya. Nah, kalau untuk aromatiknya kayak bawang-bawangannya gitu kita buang aja ya teman-teman. Nah, di sini karena kaldunya udah dingin ya, udah nggak panas lagi. Jadi mau aku masukin aja ke plastik satu-satu. Untuk takarannya kalian sesuaiin aja sama kalau kalian misal takaran bikin MPASI ya teman-teman. Kalau aku sih sekitar 100 ml atau 120 ml. Karena kalau aku masak MPASI itu sekalian untuk pagi, siang, sama sore ya teman-teman. Jadi lumayan banyak. Nah, sambil kita bungkusin kaldunya, aku sambil bacain beberapa manfaat dari ceker ayam ya teman-teman, khususnya untuk bayi. Nah, ternyata kaldu ceker ayam ini banyak banget loh manfaatnya. Di antaranya adalah yang pertama, bisa meningkatkan kekebalan tubuh karena ceker ayam itu mengandung kolagen dan beberapa mineral seperti tembaga, magnesium, fosfor, seng, dan juga kalsium. Kaldu ceker ayam ini juga menjaga kondisi kulit bayi, mempercepat penyembuhan luka, membuat gusi menjadi sehat, membantu mengatasi masalah pencernaan, dan memperkuat tulang. Jadi kaldu ceker ayam ini bagus banget ya untuk tumbuh kembang bayi kita. Dan yang pastinya lebih higienis karena kita bikin sendiri. Nah, ini udah aku masukin semua kaldunya ke dalam plastik dan hasilnya lumayan banyak ya, ada sekitar 8 kantong. Ini juga udah aku sekalian tulis-tulisin ya tanggal sama jamnya. Nah, untuk kaldu ayam ceker ini misal sudah jadi mampu bertahan sekitar 4-5 hari di kulkas ya teman-teman. Sedangkan jika kita dinginkan di freezer, kaldu ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Wah, lama juga ya. Tapi kayaknya nggak bakalan sampai lama itu, juga udah habis duluan ya teman-teman. Mungkin sekitar 1 mingguan juga udah habis ya.
Nah, karena prosesnya udah selesai semua, jadi sekarang mau aku masukin ke freezer aja. Nah, di sini ada sisa-sisa kantong asinya Dede Aira ya, teman-teman. Aku itu sebenarnya udah banyak banget simpan kantong asi, tapi alhamdulillah udah aku donasiin karena Dede Aira juga udah nggak mau minum pakai botol. Dan karena sekarang juga udah mulai sibuk ya, mulai MPASI, jadi aku udah jarang banget pompa-pompa lagi. Makanya ini kantong asinya masih sisa banyak. Dan karena sekarang Dede Aira udah mulai aktif banget, jadi dia juga minum susunya udah banyak banget ya teman-teman. Jadi tanpa perlu kita pompa juga udah kosong sendiri payudaranya. Nah, mungkin segitu aja video kita kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.